Apa yang Pak Edu lihat, Pak Edu rasakan soal Kadin Aceh terkini? Ya memang kita belum merasakan bahwasanya ada peran signifikan Kadin terhadap pengembangan dunia usaha di Aceh. Belum nampak. Belum nampak. Apa kontribusi Kadin misalnya untuk pembangunan Aceh? Belum nampak. Ya kan? Malah yang dipersoalkan misalnya kontribusi APBA kepada Kadin. Ini kan sesuatu yang paradok. Yang justru jadi benalu bagi pemerintah daerah. Nah ini kan menjadi sebuah image yang tidak baik, ya kan? Jadi bicara dulu visi baru sesuaikan orangnya. Itu yang penting. Bukan orangnya baru. Bukan orangnya dulu, ya kan? Tapi yang muncul justru di media sosial bukan itu ya? Iya, ini kan yang muncul hari ini kan bicara tentang sosok ketua, ini itu. Nanti kita kan bisa nanti itu, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, tanggal 1 sampai 3 Juni 2022 mendatang, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Aceh kembali akan melakukan perhelatan pemilihan ketua baru sebagai pengurus Kadin Aceh. Malam ini kami kembali mengundang Dr. Edward M. Nur, seorang akademisi yang juga pengamat ataupun pemerhati masalah ekonomi dan bisnis di Aceh. Menariknya, menjelang Musda Kadin ke-7 ini, idealnya yang muncul adalah bagaimana mengeksplorasi gagasan-gagasan ataupun tawaran-tawaran konsep untuk optimalisasi peran Kadin dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat yang linier dengan dunia industri dan perdagangan. Justru yang muncul adalah saling menghujat, saling mematikan karakter setiap calon. Ini dapat kita lihat di media-media sosial yang akhir-akhir ini mulai marak. Satu calon menyerang calon yang lain, satu tim sukses menghajar tim sukses yang lain. Tapi ini kita anggap sebuah dinamika biasa dalam sebuah proses demokrasi setingkat Kadin Aceh. Lantas seperti apa idealnya Kadin Aceh? Apa yang menjadi kekuatan? Apa yang menjadi kelemahan, tantangan, dan peluang? Malam ini mari kita coba bahas bersama Pak Dr. Edward. Assalamualaikum Pak Edu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir kembali di podcast Sisi Lain kami. Alhamdulillah, terima kasih Bang Saleh sudah mengundang kita untuk sharing tentang banyak hal di sinilah. Ya. Insyaallah. Pak Edu, kita langsung saja Pak Edu. Dari pengamatan Pak Edu ya, nyaris tinggal 1 bulan lagi. Kalau jadi tanggal 1 sampai 3 Juni 2022 Musda ke-7 Kadin Aceh akan kembali digelar. Apa yang Pak Edu lihat, Pak Edu rasakan soal Kadin Aceh terkini? Baik, terima kasih Mas Saleh. Jadi memang bicara tentang dunia usaha di Aceh, khususnya tentang lembaga yang menaungi para, sebenarnya Kadin itu kan wadahnya perusahaan. Iya. Jadi perusahaan yang berhimpun, semua berhimpun di bawah Kadin. Iya. Nah tentu keterwakilannya adalah para pengusaha. Iya. Dan memang selama ini dirasakan, kita sering hari ini berkumpul dengan kelompok-kelompok dunia usaha, termasuk UMKM sekalipun. Kita melihat bagaimana kontribusi Kadin terhadap dunia usaha di Aceh. Ya memang kita belum merasakan bahwasanya ada peran signifikan Kadin terhadap pengembangan dunia usaha di Aceh. Kadin Aceh. Karena Kadin itu kan tujuannya yang pertama adalah bagaimana membangun iklim dunia usaha yang bisa memiliki daya cipta, kemudian juga memiliki daya saing yang berkontribusi terhadap perekonomian, kalau di Aceh berarti terhadap perekonomian Aceh. Nah ini tentu belum maksimal dijalankan oleh Kadin. Belum nampak. Apa kontribusi Kadin misalnya untuk pembangunan Aceh? Belum nampak, ya kan?
Malah yang dipersoalkan misalnya kontribusi APBA kepada Kadin. Ini kan sesuatu yang paradok. Yang mestinya Kadin berkontribusi lebih positif, tapi inilah yang terjadi. Yang justru jadi benalu bagi pemerintah daerah. Nah ini kan menjadi sebuah image yang tidak baik, ya kan? Mestinya Kadin itu yang pertama harus sisi kemandiri dia, ya kan? Karena di situ terdiri dari para pengusaha, tentunya harus menjadi sebuah lembaga independen yang mandiri. Mampu menghidupi dirinya sendiri dan mampu berkontribusi kemanfaatan kepada dunia usaha yang lain dan industri ya. Dan industri ya, tentu kan di situ kan kita banyak asosiasi-asosiasi yang juga terlibat di Kadin. Nah ini kan juga harus nampak peran Kadin di situ. Ya ini sisi ini yang mungkin masih lemah. Belum lagi kita bicara bagaimana nanti pembinaan Kadin kepada dunia usaha, bagaimana Kadin menciptakan sebuah era kompetensi dan kompetisi dalam dunia usaha, dalam persaingan global ini, dan kemudian bagaimana Kadin menyikapi tentang perekonomian global yang dengan sistem digital hari ini. Ya, ini banyak hal sebenarnya yang perlu disentuh oleh Kadin, yang hari ini malah orang sibuk membicarakan masalah sosok ketua Kadin. Padahal yang paling penting dan esensi itu adalah penguatan kelembagaan Kadin itu sendiri. Ya, nah siapa orangnya nanti dulu, ya kan? Kita bicara dulu, konsisten dulu bagaimana penguatan tentang lembaga atau organisasi Kadin Aceh ini dulu yang paling krusial yang harus kita bina sebenarnya. Tapi yang muncul justru di media sosial bukan itu ya? Iya, ini kan yang muncul hari ini kan bicara tentang sosok ketua ini itu, nanti kita kan bisa nanti itu, ya kan? Karena kalau lembaganya sudah bagus, ya kan? Kemudian nanti siapapun ketua, tentu ketua juga yang memiliki visi yang kuat tentang bagaimana membangun sehingga Kadin Aceh ini berkontribusi terhadap perekonomian Aceh. Kan ini harapannya, kan? Jangan nanti satu sisi kita menginginkan Kadinnya seperti ini, tapi nanti dipimpin oleh orang yang mungkin visinya juga berbeda atau bahkan tidak punya visi apa-apa. Ini kan jadi sesuatu yang harusnya debat dalam tanda petik ya, debat di media sosial dan debat itu lebih kepada gagasan-gagasan ya, konsep-konsep harusnya ya. Ada semacam diskusi-diskusi bagaimana Kadin ke depan. Jadi bicara dulu visi baru sesuaikan orangnya. Itu yang penting. Bukan orangnya baru. Bukan orangnya dulu, ya kan? Bicara tentang organisasinya dulu. Penguatan keorganisasian. Kita lihat apa keuntungan, kelebihan hari ini tentang Kadin kita. Di mana kekurangan Kadin Aceh? Apa yang perlu diperbaiki? Ya kan, sisi mana yang perlu ditambah? Ya kan, peran apa yang belum maksimal kita mainkan? Ya kan? Nah, ini yang perlu kita mungkin berkontribusi untuk membangun institusi Kadin ini. Ini kan Kadin ini kan milik kita semua ini. Yang insya Allah kalau Kadin ini kuat, Kadin ini bisa berkontribusi terhadap dunia usaha, yakinlah bahwasanya ekonomi Aceh juga akan terbantu. Lalu kenapa bisa muncul misalnya di media sosial ataupun pembicaraan di warung kopi justru saling menghantam, bukan bicara gagasan? Kenapa ini? Tradisi apa ini sebenarnya yang muncul? Ini masalah karakter ya. Saya pikir kita bicara masalah karakter, di mana orang hanya melihat satu organisasi ini hanya bicara masalah hanya benefit soal siapa ketua. Ya, nah, ini kan suatu budaya misalnya yang harus kita pinggirkan dulu mestinya, ya kan? Nah, mengikuti apa istilahnya menjelang musyawarah Kadin ini, bicara gerbong lah ya. Jangan bicara gerbong dulu, bicara dulu penguatan institusi. Setelah itu baru kita duduk bersama, bicarakan dulu siapa ini. Mari sama pengusaha, para perusahaan kumpul duduk bicara loh, siapa yang paling tepat ini memimpin Kadin ini. Ya kan? Kita punya visi Kadin ini loh visinya, ya kan? Siapa yang paling tepat memimpin untuk mencapai visi ini siapa? Baru kita tentukan orangnya. Tapi di sisi lain terkesan memang siapapun yang pernah duduk di Kadin itu nyaman betul Pak Edu. Dulu misalnya sempat 15 tahun ya di bawah kepemimpinan Pak Firmandes. Lalu yang sekarang ini kita berpikir karena dulu yang duduk sekarang ini dulu melakukan semacam reformasi terhadap pengurus lama, kita berharap justru mereka lebih realistis. Tapi kenyataannya juga tidak mau pindah juga. Iya. Makanya ini ke depan itu kan kalau memilih pimpinan-pimpinan Kadin, tentulah jangan orang-orang yang terjebak hanya pada ingin menikmati protokoler daripada jabatan-jabatan ketua, yang hanya ingin menikmati fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Ya kan, saya pikir itu tidak tepat lagi hari ini. Ya
kan? Tapi orang-orang yang berkomitmen mau berjuang membesarkan Kadin, berkontribusi terhadap sistem ekonomi itu yang lebih penting. Nah, ini kan bisa dilihat dari track record orangnya. Jejak orang itu kan bisa dilihat. Jadi makanya untuk memimpin Kadin itu janganlah orang yang kita hari ini tidak tahu dianya dari mana. Kita tidak tahu bagaimana latar belakangnya, bagaimana dia merintis usahanya, integritasnya seperti apa, moralnya seperti apa. Ini rekam jejak ini harus jelas. Sehingga begitu dia memimpin Kadin ini, kita harapkan prestasi yang dia miliki bisa dia bawa dalam Kadin, sehingga Kadin ini bisa lebih meningkat daripada hari ini. Ini yang kita harapkan. Jadi sudahlah, jangan bicara nanti kok tiba-tiba si A, si B karena hari ini dia punya ini koneksivitas segala macam, punya jabatan-jabatan politik tertentu, dorong si A, si B jadi Kadin. Jangan dulu, ya kan? Ini harus kita matangkan dulu, ya kan? Disinilah perlu kedewasaan dari para pimpinan-pimpinan perusahaan yang tergabung dalam Kadin, pengusaha-pengusaha benefit di Aceh, pengusaha-pengusaha senior duduk bersama, bicarakan siapa yang paling tepat, ini loh yang paling ideal, ya kan? Ya, kenapa? Karena sosok Kadin ini, yang pertama nanti ketua itu harus jadi referen, menjadi kelompok yang bisa dicontoh, ya kan, oleh para pengusaha, oleh pelaku-pelaku dunia usaha, oleh anak-anak muda yang juga akan berusaha. Ini harus menjadi contoh, bagaimana dia memulai usaha, bagaimana dia membangun industrinya, bagaimana dia membina karyawannya, bagaimana dia mengelola sistem manajemen perusahaannya, sehingga itu bisa dia contohkan kepada yang lain. Itulah kita melihat sisi baik itu yang kita ajak dia memimpin Kadin agar kesuksesan dia di perusahaannya, insya Allah dia bisa berbagi kepada teman-temannya. Sambil mempersiapkan kaderisasi pengusaha-pengusaha muda. Benar, itu yang paling ideal, ya kan? Nah, maka sosok itu yang seperti itu idealnya, ya kan? Jadi jangan hari ini ya, karena dekat dengan gubernur, dekat dengan jabatan-jabatan politik tertentu, dorong si A, si B. Akhirnya seperti ini, ya kan? Akhirnya mentok, ya ketua terpilih, tapi akhirnya ketua terpilih, Kadin tidak jalan. Fungsi-fungsi Kadin tidak, amanah Kadin daripada tujuan pendirian Kadin 26 Desember tahun 1973 itu, kan kemudian juga Undang-Undang Kadin, Undang-Undang nomor 1 tahun 1987 nggak akan bisa terakomodir kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang betul-betul qualified. Ya. Idealnya kan Kadin itu mitra pemerintah. Betul. Mitra pemerintah dalam konteks dunia usaha dan industri. Benar. Bukan, tapi ada salah terjemah, mitra pemerintah seolah-olah memang menyedot anggaran pemerintah. Kita kan pernah lihat ya di pemerintahan di media massa kan, sempat beredar proposal kan untuk rehab kantor, untuk beli, untuk pinjam pakai mobil dinas, untuk ATK segala macam. Ini kan sangat miris sebenarnya. Ya sedih, kita kok Kadin kok seperti ini, ya kan, seperti NGO saja tidak seperti itu. Yayasan sosial kan? Kali ya. Ini kan Kadin jangan jadi beban lah, jadinya jangan menjadi beban pemerintah daerah. Baik Kadin di tingkat provinsi maupun tingkat 2, jangan pernah menjadi beban, ya kan? Tapi berkontribusilah, ya kan, untuk pembangunan di daerah masing-masing, ya kan? Nah, ini menjadi mitra kerja pemerintah, mitra kerja SKPA dan sebagainya, itu yang paling ideal seperti itu. Ya, dari segi bonus demografi apa yang menjadi kekuatan dari Kadin Aceh ini? Yang pertama, Aceh ini kan dikenal yang pertama dari bonus demografi tentang posisi Aceh sendiri kan sangat menguntungkan, ya kan? Kita berada pada jalur perdagangan internasional, ya kan? Langsung berhadapan dengan samudra yang memang sangat-sangat luas. Kemudian juga kita berhadapan dengan Selat Malaka yang merupakan arus perdagangan internasional. Dan ini juga menjadi sisi lebih, saya pikir, dalam kontribusi dalam sektor perdagangan, kan? Namun ini juga dengan kedekatan kita dengan sumber daya laut sebagainya, juga industri-industri kelautan kan juga belum optimal hari ini. Dan juga itu mungkin juga menjadi salah satu bidang usaha yang perlu kita kuatkan kembali, ya kan? Nah, karena Kadin ini salah satu tugasnya kan juga menjadi mediasi, menjadi mediasi dengan antara Kadin sendiri, dengan pemerintah dan dengan pihak swasta atau investor. Kan Kadin juga bisa mengundang, bisa meyakinkan investor luar agar datang ke Aceh. Ini loh Aceh, ini loh potensi Aceh, ya kan? Potensi perikanannya, potensi lautnya, potensi migasnya, semua potensi yang ada di Aceh ini bisa dimediasi kepada oleh Kadin untuk dilakukan promosi kepada para investor dunia luar agar mereka bisa datang ke Aceh. Kan? Nah, ini kan juga kemitraan seperti ini, baik dengan investor nasional maupun investor dari internasional. Ya.
Dari segi kelemahannya di mana? Nah, kelemahannya saya lihat belum ada ya sumber daya yang kuat hari ini yang bisa melakukan fungsi-fungsi yang seperti itu. SDM-nya maksudnya? Iya, lebih kurang seperti itu ya kan. Makanya di situ udah butuh kita orang-orang pimpinan-pimpinan Kadin ke depan itu yang bisa meyakinkan pengusaha-pengusaha nasional, bisa meyakinkan pengusaha-pengusaha luar, pengusaha internasional agar mau ke Aceh, mau berinvestasi di Aceh. Ini butuh keyakinan, dan keyakinan itu yang pertama dalam dunia bisnis itu kan ada namanya sebuah capital trust, ada sebuah kepercayaan ya, di mana mereka tidak melihat dulu apa itu sisi bisnisnya, tidak lihat, tapi yang menawarkan itu siapa, yang ingin berkomitmen itu siapa. Kan kalau misalnya diajak oleh orang yang dia yakin ini bisa dipercaya, si investor itu pasti datang. Ya, itu logikanya. Makanya sosok pimpinan Kadin itu harus menjadi orang-orang yang punya capital trust, itu harus kuat, bisa dipercaya dia oleh pengusaha nasional dan pengusaha-pengusaha internasional. Jadi bukan misalnya seorang PLT Ketua Kadin Aceh hanya sekedar menjadi Dewan Pengawas BPKS, itu kan. Ya, janganlah, kalau bisa kan nggak boleh, jangan merangkap-rangkap lah, karena tugas Kadin itu kan besar, kan. Tapi faktanya hari ini begitu kan? Iya, itu kan tidak salah satu anggota Dewan Pengawas BPKS lagi kan? Ya, dia kan harus dipilah-pilah, ya kan. Silakan di BPKS, ya kan. Kemudian Kadin juga dikelola secara profesional, ya kan. Nah, itu kan harapannya. Nanti kalau terlalu banyak jabatan, khawatir kita Kadin tidak akan terkelola dengan profesional. Kan? Nah, itu. Ya, tadi peluangnya sudah Pak Edu sebutkan ya, soal sumber daya alam kita kan, laut, pertanian, perkebunan juga, tapi itu belum tergarap ya. Tantangannya apa tuh kira-kira? Nah, ini kan tantangan ke depan ini kan besar sekali tantangannya. Yang pertama tantangan dalam dunia usaha kita ini kan pertama persaingan. Ya, bagaimana kita bisa mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan global, ya kan? Ini kan sebuah tantangan yang luar biasa. Teknologi informasi juga sangat penting, ya kan. Kemudian kualitas daripada sumber daya manusianya, ya kan, itu juga menjadi penting, ya kan. Kemudian penguatan lain dari yang harus dimiliki oleh perusahaan. Ini kan juga menjadi tantangan-tantangan yang memang ini harus segera kita inventarisir, ya kan, sehingga kita siap dalam berkompetisi dalam persaingan bisnis, ya kan. Meningkatkan daya saing, bagaimana kita kemampuan meningkatkan daya saing itu sangat penting. Termasuk ya bahasa kan? itu. Bahasa salah satu. Ya kan? Ketua pedagang atau ketua usaha dan industri misalnya berkomunikasi dengan dunia internasional juga nggak mampu, agak berat ya. Iya, idenya begitu ya kan. Tapi itu kan ada solusi lah nanti. Ya kan? Ada penterjemah, ada interpreternya, ya kan. Ada solusinya. Tapi yang penting ini adalah pada sisi ketuanya dulu yang penting. Punya dia nggak dia komitmen untuk membangun Kadin ini, memperbaiki apa-apa yang perlu diperbaiki. Bagaimana mengarahkan Kadin itu betul-betul berfungsi untuk menciptakan sebuah lembaga yang mampu berkompetisi dalam dunia usaha, kemudian juga mampu berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah. Ini yang paling penting harus dimiliki, ya kan? Sahabat, sisi lain, dana otonomi khusus Aceh akan segera berakhir di 2027 ya. Iya, betul. 27. Aceh juga terkenal sebagai daerah termiskin di Sumatera. Aceh juga minus industri, Aceh juga jauh tertinggal karena tidak ada satupun industri baik hilir maupun hulu yang berskala nasional maupun internasional yang hadir di Aceh. Ada beberapa komitmen investor asing dan dunia internasional, salah satunya Dubai yang akan masuk ke Aceh, tapi itu pun hari ini belum juga menjadi kenyataan. Inilah persoalan-persoalan Aceh yang harusnya menjadi salah satu konsentrasi Kadin. Lantas seperti apa sosok ideal Ketua Kadin ke depan yang menurut Dr. Edward? Sebelum dijawab jangan lupa di subscribe, ditekan lonceng notifikasinya. Silakan Pak Edu. Aceh punya tantangan lain ya. Pertama masalah otsus yang Pak Saleh singgung tadi. Kita tahun ini terakhir dapat 2% dari dana otsus. Kan? Nah, mulai tahun depan sampai 2027 kita hanya akan dapat 1% dari total DAU nasional. Kan berarti lebih kurang ya mungkin sekitar tidak sampai 4 triliun mungkin, ya kan?
ini kan sebuah pengurangan yang sangat signifikan, ya kan? Nah ini kalau tidak ditunjang oleh tim dunia usaha yang bisa berkontribusi terhadap ekonomi dunia kerja, ya kan, sehingga bisa menyerap angkatan kerja, ini akan sangat-sangat berat pembangunan Aceh ke depan, ya kan? Dan ini tantangan tersendiri pada Kadin hari ini, ya kan? Nah dan yang bagaimana ketua yang tepat? Yang pertama, ketua yang bisa memahami apa persoalan di Kadin hari ini. Internal. Di ketuanya harus paham apa persoalan di Kadin. Sehingga begitu dia masuk ke Kadin, dia tahu apa yang mau dia perbaiki. Ya, jadi tidak hanya kita melihat sebuah sosok Kadin, ya jabatan yang sangat strategis, ya kan, bisa dekat dengan kiri kanan, ya kan, ini bisa memuluskan semua kegiatan-kegiatan ekonomi. Tidak hanya itu, ya kan, tapi betul-betul orang yang bisa melihat bagaimana kondisi Kadin yang real hari ini seperti apa. Bukan bagi-bagi paket, bukan. Kan? Jadi broker proyek kemudian ambil fee 5% kan itu ya. Kemudian berikutnya adalah orang yang memiliki moralitas yang baik, ya kan. Kemudian memiliki integritas. Tapi bicara moralitas kan tipis sekali itu. Moralitas itu kan ada ukuran. Parameternya, ya kan? Ya parameter tadi yang pertama ya kita melihat rekam jejaknya, jejak digitalnya segala macam, ya kan. Kemudian bagaimana dia melakukan dunia usahanya. Sampai pada sisi lain dia bayar pajak enggak? Kan itu kan bagian daripada moral dari sisi kita lihat di sisi usahanya, ya kan. Kemudian integritasnya, bagaimana dalam pergaulannya, ya kan, bisa dipercaya apa enggak, ya kan. Nah ini kemudian kompetensinya. Kompetensi itu adalah fungsi atau gabungan dari sebuah knowledge, pengetahuan, kemudian skill, attitude, atau kita menyebutnya akhlak. Jadi 3 komponen itu harus dimiliki oleh seseorang sehingga dia dikatakan memiliki kompetensi. Ada pengetahuan dia tentang dunia usaha, ada pengetahuan dia bagaimana memanajemen dunia usaha Kadin itu bisa berkembang. Ada pengetahuan dia bagaimana membangun komunikasi agar bisa mengajak atau meyakinkan investor agar mau misalnya masuk ke Aceh, ya kan itu. Nah kemudian juga punya skillnya, ya skill komunikasi tadi, ya kan, itu kan bagian daripada skill dia, membangun jaringan bisnis, ya kan. Nah kemudian attitude-nya, perilakunya, akhlaknya, ya kan. Nah ini kan bisa dinilai. Tentu orang-orang ini kan dalam pergaulan dunia usaha hari ini kita bisa dinilai, ya kan. Ini akhlaknya bagaimana, attitude-nya bagaimana, ya kan. Nah, sehingga betul-betul sosok ketua itu betul-betul yang bisa beri contoh, ya kan. Nah, sehingga yakinlah kalau sudah memiliki aspek-aspek itu bisa dimiliki oleh ketua Kadin ke depan, insya Allah untuk mengajak kelompok-kelompok pengusaha terlibat maksimal dalam Kadin, mau berkontribusi dalam Kadin, sehingga juga Kadin akan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, insya Allah akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Kadin kedepannya juga tidak boleh hanya hanya menunggu, tapi juga harus proaktif. Misalnya turun ke kampus, ya kan, bagaimana membentuk agar anak-anak muda kampus ini sebagai calon-calon entrepreneur muda ini harus dibekali, ya kan, kalau mindsetnya harus dirubah. Jangan sampai misalnya sarjana menjadi mindset pencari kerja, rubah. Bagaimana mencari mindset para sarjana yang bisa membuka lapangan kerja misalnya. Atau paling tidak link and match lah ya. Iya, betul. Kadin menjadi pioner untuk anak-anak entrepreneur muda itu di mana mereka perlu magang gitu ya. Betul. Seharusnya Kadin menjadi fasilitator dan mediator untuk itu gitu ya. Bukan duduk di kantor dan didrok-gedrok gitu ya. Yang pertama fasilitas magang, yang kedua lapangan kerja. Jadi Kadin bisa menjadi sebuah tempat untuk melihat bagaimana bursa tenaga kerja. Jadi kan kontribusinya luar biasa kalau itu. Kan? Hebat jadi sekali. Orang pun kalau mau masuk, idealnya kan begini, ada investor nasional maupun internasional. Begitu dia mau ke Aceh, harusnya dia bertemu Kadin dulu. Betul. Kadin Aceh buka database, ini loh, Anda mau masuk ke Singkil ini, ke Sabang ini, itu idealnya. Betul sekali. Ya kan? Tapi yang terjadi kan nggak begitu kan. Nah, kita nggak tahu sekarang ada nggak database misalnya tentang potensi usaha di Aceh. Yang mestinya harus dimiliki, yang dikantongi misalnya. Dan itu para pimpinan buku saku lah ya. Mestinya harus ada itu, ya kan? Kemanapun pergi itu harus bicara. Seperti misalnya anggota DPRA dari PA itu buku MOU sama UPA tetap ada di kantong. Iya betul. Saran lain Pak Edu? Ya, saran lain kita berharap, ya kan, kemudian juga perbaikan tentang sistem keorganisasian itu juga penting. Kemudian bagaimana membangun kemitraan dengan pemerintah, ya kan, juga dengan perusahaan BUMN misalnya, ya kan, juga dengan pemerintah pusat. Dan kemudian manfaatkan fasilitas khusus Aceh dalam UUPA. Banyak sekali
banyak sekali potensi-potensi kekhususan dalam bidang ekonomi yang hari ini tidak tergarap dengan maksimal. Berlalu begitu saja. Manfaatkan itu. Kadin harus bagaimana mengeksplor betul UPA itu sehingga memaksimalkan kemanfaatannya untuk Aceh. Itu penting. Harusnya tim revisi UPA itu ada wakil dari Kadin gitu. Mestinya harus. Khusus yang melihat sektor industri dan usaha gitu ya. Harus masuk itu. Tapi ini kayaknya nggak ada ya. Sebenarnya kalau nggak ada pun harus masuk, Kan Pak Edu masuk di dalam tuh. Tidak, saya tidak masuk. Baik Pak Edu, terima kasih atas kehadirannya. Waktu juga yang membuat kita harus berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan nanti di lain waktu kami akan mengundang lagi dan jangan pernah bosan demi Aceh yang lebih baik dan bermartabat. Amin. Terima kasih. Sahabat Sisi Lain, itu tadi perbincangan kami seputar rencana Musda ke-7 Kadin Aceh yang akan berlangsung tanggal 1 sampai 3 Juni 2022 mendatang. Apa yang disampaikan Pak Edward dan yang kami bicarakan tadi hanya sebuah gagasan eksplorasi pemikiran. Begitupun sangat tergantung kepada para pemilik suara, baik dunia usaha, asosiasi maupun para pengurus Kadin tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan tidak salah pilih dan Kadin Aceh akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.